Alhamdulillah, Alhamdulillah haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu annallaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah harus kita wujudkan datang Allah Azza wa Jalla, karena banyaknya nikmat limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita bersama, dengan jalan mengagungkannya, membesarkannya, mengesakannya, mensucikannya, dan berusaha menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan tetap dilimpahkan oleh Allah kepada manusia agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kepada semua pihak yang mengikuti jejak langkahnya hingga kiamat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita masih berada dalam bulan Dzulhijjah, di mana nuansa Idul Adha masih hangat. Maka untuk menyegarkan ingatan kita kembali kepada teladan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, marilah kita sedikit menengok ke belakang. Sebagai latar belakang penyembelihan Idul Kurban, kita sudah mengetahui di mana Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabiullah Ismail. Jamaah rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim sebagai sosok bapak kita, sebagai pemula syariat agama Islam, sikap beliau ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim tidak ada pilihan lain. Yang namanya wahyu dan perintah Allah, senang tidak senang, mau atau tidak mau, itu harus dijalankan. Itu bagi Nabiullah Ibrahim. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak mentang-mentang dan semena-mena karena membawa kebenaran dari Allah, lantas memaksakan kehendaknya kepada anaknya Nabiullah Ismail. Maka diterangkan dalam kitab Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itulah kisah dialog antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail. Maka sekali lagi, karena perintah Allah, membawa kebenaran dari Allah, lantas Nabiullah Ibrahim memaksakan kepada anaknya. Tidak seperti itu sikap Nabiullah Ibrahim. Tapi dikatakan Nabiullah Ibrahim, fangdur madza tara, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau, bagaimana menurut pendapatmu? Begitu bijaknya sikap Nabiullah Ibrahim. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, ketika kita berada di tengah keluarga kita,
ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat kita, jangan pernah kita dengan alasan membawa kebenaran Islam lantas kita paksakan orang lain untuk mengikuti kita. Itu bukan ciri khas daripada syariat agama Islam. Tapi ciri khas syariat agama Islam ketika membawa kebenaran, ketika ada masalah, adalah berdialog dan bermusyawarah. Sebagaimana yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim, wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapat engkau? Jemaah rahimakumullah, itu satu kisah yang perlu kita teladan. Jangan karena kita dengan alasan syiar agama Islam, dengan alasan kebenaran dan seterusnya, tapi kita memaksakan orang lain untuk mengikuti jejak kita. Sekali lagi, itu bukan ciri khas daripada ajaran agama Islam. Oleh karena itu, para ahli tasawuf dalam ilmu hakikatnya mengingatkan dengan sebuah perkataan yang sungguh-sungguh sangat indah apabila kita pelajari. Wahai orang yang beriman, jangan pernah engkau belajar agar orang lain mengikuti pendapatmu, tapi belajarlah engkau agar engkau bisa mengikuti pendapat orang lain. Dalam bahasa Jawa dikatakan, ojo belajar nuruti karpe dewe, tapi belajar nuruti karpe wong liyan, selama itu tidak menentang ajaran agama Islam. Jamaah rahimakumullah, maka dalam kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, suri tauladan yang perlu kita pelajari. Nabiullah Ibrahim sebagai seorang bapak sudah mampu menjadikan anaknya dengan pondasi keimanan yang kuat, ilmu ketauhidan yang kuat, sehingga Nabiullah Ismail dalam usia remaja sudah mampu berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang dikatakan Nabiullah Ismail? Qala ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minasyabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah Allah, maka jalankan, sembelihlah aku. Insya Allah aku tergolong orang-orang yang sabar. Jemaah rahimakumullah, maka pelajaran yang harus kita petik dan perlu kita tauladani adalah yang pertama, apabila kita saat ini posisi kita sebagai seorang bapak, maka apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita? Nabiullah Ibrahim sudah membuktikan beliau mampu mencetak anaknya dengan landasan ketauhidan yang kuat, sehingga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Lantas apa yang kita berikan kepada anak kita? Benarkah anak kita saat ini mempunyai pondasi ketauhidan, keimanan yang kuat atau belum? Itu yang harus kita koreksi bersama-sama. Kalau pada saat ini posisi kita sebagai seorang anak, apa yang sudah kita berikan kepada kedua orang tua kita? Pernahkah kita memberikan kepada kedua orang tua kita dengan sesuatu yang terbaik baginya? Nabiullah Ismail sudah membuktikan dan menyontohkan. Beliau pernah memberikan yang terbaik untuk bapaknya. Nyawa Nabiullah Ismail diberikan demi baktinya kepada kedua orang tua. Jemaah rahimakumullah, kalau seandainya saat ini kita posisi sebagai seorang anak, lantas belum pernah memberikan terbaik kepada kedua orang tua kita, sedangkan saat ini kedua beliau sudah berbaring di alam kubur, maka apa yang harus kita berbuat? Berdoalah kepada Allah agar kedua orang tua kita mendapatkan ampunan dari Allah. Berdoalah kepada Allah agar kedua orang tua kita selalu mendapatkan nikmat dalam alam kubur. Maka itulah salah satu tanda dan bukti
bukti dan cara kebaktian kita kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfirham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa jamaah kami, dosa saudara-saudara kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kedua mertua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai Engkau tidak mengampuni, sungguh kami tidak sanggup memingkulnya. Andai Engkau tidak mengampuni, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah pada diri kami yang benar adalah benar dan kami sanggup menegakkannya. Tunjukkanlah pada diri kami yang salah adalah salah dan kami sanggup meninggalkannya. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoi hidup kami, ridhoi keluarga kami, ridhoi harta benda kami. Buat apa Engkau berikan hidup, buat apa Engkau berikan keluarga, buat apa Engkau berikan harta kalau Engkau murkai. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami rezeki yang halal dan barokah, rezeki yang jauh dekatkan, rezeki yang dekat berikan ridha dan barokah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau cabut nyawa kami, jangan Kau cabut nyawa jamaah kami, jangan Kau cabut nyawa saudara-saudara kami sebelum Kau pastikan tobat dan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahu akbar wa aqimus shalah.